warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda wa lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sedikit tadi mungkin menambahkan, itu penamaan Ismu Yahya itu dari Quran ya. Cuman dia ambil sabal gedegan katanya tuh. Mimba dismuhu Yahya. Jadi Nabi Zakaria alaihissalam itu kan beliau 100 tahun tidak punya anak ya. Dan bahkan istrinya sudah divonis mandul itu oleh Al-Qur'an, wa imraati aqir. Tapi Nabi Zakaria tidak putus berdoa dan bersabar. Hingga akhirnya di usia beliau yang ke-100 tahun Allah kabarkan melalui malaikatnya bahwa Allah memberi kabar gembira, nanti akan punya anak namanya Yahya bin Zakaria. Dengan nama-namanya sekalian? Dengan nama sekalian. Mimba dismuhu Yahya. Jadi namanya dari Allah, kemudian anugerah putranya juga itu dari Allah. Zakaria alaihissalam. Jadi luar biasa. Mungkin yang diharapkan dari nama itu, karena kan nama itu kan doa ya. Nama itu harapan. Agar jamaah masjidnya seperti Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya itu adalah orang yang bisa kita bilang orang suci lah. Karena di dalam hadis disebutkan tidak ada orang yang tidak pernah terbersit kemaksiatan. Tidak ada makhluk Allah yang tidak pernah terbersit kemaksiatan kecuali Yahya bin Zakaria. Kecuali Yahya bin Zakaria. Selain Yahya bin Zakaria sempat terbersit kemaksiatan, ada yang Allah selamatkan, lalu ada Allah yang mereka terjerumus kepada kemaksiatan. Maka mungkin berharap dari situ agar menjadi orang-orang tanda petik orang-orang suci ya, yang tidak sama sekali tidak berniat untuk melakukan pelanggaran atau kemaksiatan kepada Allah SWT, dan hati mereka selalu suci, selalu bersih, selalu jernih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad, nomor hadis 515. Terus 500 Pak. Terus jantan para ulama itu ya. Terus tiasa ngencar nyiarkan ilmu, nyiarkan pangawruh agama gitu, supaya ke masyarakat. Dan saya ijazahkan, silahkan kalau untuk menyampaikan kembali dipersilahkan, karena saya punya sanadnya. Jadi kalau diteruskan bisa disanadkan, bisa dinisbatkan ke saya dari guru saya dan seterusnya. Bab Iyadatul Marda. Bab ini melanjutkan yang kemarin, yaitu bab tentang mengunjungi orang sakit dan yang seputar dengan bab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz qala haddatsana Marwan, dan seterusnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man asbahal yauma minkum shaiman. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, siapakah hari ini yang berpuasa? Qala Abu Bakar, ana. Qala man ada minkumul yauma maridan. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Qala Abu Bakar, ana. Qala man syahida minkumul yauma janazatan. Siapa yang hari ini menghadiri pengurusan jenazah? Qala Abu Bakar, ana. Qala man at'amal yauma miskinan. Siapa yang ngasih makan orang miskin hari ini? Qala Abu Bakar, ana. Diborong sadaya Pak. Qala Marwan balagoni anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala majtama ahadil khisal fi rajulin fi yaumin illa dakhala al-jannah. Tidak ada orang yang melakukan kumpulan amal baik tadi dalam satu hari kecuali akan masuk surga. Hadis sahih riwayat Muslim dan juga Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad.
Makanya Abu Bakar Siddiq itu adalah orang yang ditawari untuk masuk surga dari pintu manapun karena beliau ahlinya. Di dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim, pintu surga itu ada berapa? Ada 8. Abwabul Jannatis Samani, ada 8. Yang pertama itu adalah babus sholat, pintu sholat. Yang kedua babus zakah atau sedekah, pintu sedekah dan zakat. Yang ketiga babus saum, pintu puasa. Yang keempat babul jihad, pintu jihad. Yang kelima babu taubah, pintu taubat. Yang keenam babu zikri, pintu zikir. Yang ketujuh babu tawakal, pintu tawakal. Yang kedelapan babu sabar, pintu sabar. Imam Ahmad menambahkan dalam riwayatnya satu pintu lagi, babu birril walidain, bab berbakti kepada orang tua. Nah, Abu Bakar Siddiq kata Rasulullah SAW, dia akan ditawari masuk pintu dari manapun karena beliau adalah orang yang qualified ya, atau kualifikasi di semuanya itu ada. Beliau ahli sedekah, beliau ahli sholat, ahli zakat, ahli jihad, ahli taubat, ahli zikir, ahli sabar. Itu semua orang akan masuk surga lewat keahliannya masing-masing. Rasa-rasanya kalau kita perhatikan diri kita, asate aya nu lebat eta 88. Pintu taubat orang dak sanes ahli taubat. Tiap malam tidak pernah menangis di hadapan Allah, tunduk meminta ampun kepada Allah, istighfar. Tidak istiqomah. Pintu sabar, kita sering murukusunu, sering mengomentari kejadian takdir Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketidaktawaduan. Babu sabar juga rasanya tidak optimis kita masuk ke situ. Babu salat, yang dimaksud babu salat itu adalah orang-orang yang melaksanakan salat sunnah dan salat wajib modal. Salat wajib modal itu utama. Yang dimasukkan ke dalam babu salat itu orang-orang yang salat sunnahnya banyak. Babu rayyan, pintu puasa, itu diperuntukkan bagi orang-orang yang puasa sunnahnya banyak. Puasa wajib modal. Untuk masuk ke pintu puasa dimaksud adalah puasa sunnah. Babul jihad itu aya jihadna, mun aya ge duka angkat duka moal. Jadi dari semua pintu yang 8 itu rasa-rasanya kita agak-agak kurang pede gitu. Namun kabar baiknya Allah Ta'ala bersifat Rahman dan Rahim, menyediakan rahimnya, sifat rahimnya kepada kita orang-orang beriman nanti kelak di surga. Allah punya sifat Ar-Rahman itu untuk seluruh manusia, dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian, dikasih tempat tinggal, dikasih keturunan, itu Rahman. Namun Rahim khasun bil mu'minin, Rahim itu khusus untuk orang beriman. Maka mudah-mudahan dengan sifat rahimnya Allah nanti kelak di akhirat kita dapat dimasukkan ke pintu-pintu surga tersebut. Amin. Namun Bapak sekalian, ada amalan yang sederhana yang dapat memasukkan kita ke dalam surga dari 8 pintu itu manapun kita inginkan. Amal itu sangat sederhana, yaitu menyempurnakan wudhu dan membaca doa wudhu. Di dalam kitab Bulughul Maram nomor 54 ada hadis sahih disampaikan oleh Nabi SAW dari sahabat mulia Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ketika wudhu membaca bismillah kemudian menyempurnakan wudhunya, walaupun lagi malas, lagi tiris, disempurnakan wudhunya. Kemudian setelah wudhu membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kata Nabi SAW, dia akan dimasukkan ke dalam surga min abwabihis samaniyah, tuftah lahu abwabul jannatis samaniyah, yadkhul min ayyi syaa. Dipersilahkan dia masuk dari 8 pintu manapun dia inginkan. Kenapa? Karena wudu itu ibadah yang sangat agung dan pintu gerbang sholat kita diterima atau tidak diterima. Wudu juga merupakan syarat khusyuk tidaknya sholat kita. Maka khusyuk itu berhubungan dengan wudu. Benar nggak wudunya? Kalau wudunya benar, maka insya Allah khusyuknya didapatkan. Ibnu Abbas mendefinisikan khusyuk dengan 3 variabel. Yang pertama adalah wudunya benar, yang kedua rukun sholatnya benar, yang ketiga hatinya hadir. Itu definisi khusyuk menurut sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Khusyuk bukan merenung, karena merenung mengalamun.
Khusyuk bukan mingkem, karena mingkem kata Imam Malik nggak sah sholatnya, harus kumat kamit. Khusyuk juga bukan terdiam. Khusyuk itu adalah rukunnya dilaksanakan, syaratnya dilaksanakan, dan hatinya hadir. Hadir hatinya. Dan orang-orang yang sholatnya khusyuk ada bonus khusus. Apa itu? Surga Firdaus. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi ada bonus khusus buat orang-orang yang beribadah dengan khusyuk. Nah, pintu surga ada 8. Pintu sabar ada kan? Pintu sabar ada. Pintu syukur ada. Pintu syukur nggak ada. Di dalam hadis tidak ada. Berarti syukur mah sudah kewajiban yang melekat gitu. Kewajiban kita diberi nikmat itu syukur. Tapi kalau ada orang bisa bersabar dalam ketidaksenangan, nah itu Allah janjikan pintu khusus nanti di surga. Sebagai babus sabar, pintu sabar. Dan kalau dibahas satu-satu ini amalan luar biasa ya, tentang sabar itu juga bahasanya luas. Kita persingkat saja karena tema kita sedang membahas tentang orang-orang yang disebut di dalam hadis ini yang dijamin masuk surga, yaitu orang yang setiap harinya dia ada puasanya, setiap hari ada menjenguk orang sakitnya, setiap hari ada ngurus jenazah, setiap hari ada ngasih orang miskin makan. Maka kata Rasul, siapa yang berkumpul urusan-urusan ini di dalam satu orang pada suatu harinya, maka dakhalal jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan Abu Bakar adalah orang yang senantiasa begitu tiap harinya, sudah karakternya beliau. Tiap harinya ada saja amal soleh yang dikerjakan yang tidak pernah beliau tinggalkan. Lagi-lagi anak-anak. Ini juga hadis memberi kita faedah ilmu bahwa yang namanya muhasabah yaumiyah atau muhasabatul a'mal al-yaumiyah itu penting, baik oleh diri sendiri atau oleh orang lain. Kita ada bagusnya punya buku muhasabah. Isinya itu qiyamul lail contreng, duha contreng, witir contreng, tilawah contreng. Seperti anak-anak di SDIT. Yeah. Anak saya di SD itu ada mutabaah yaumiyah, ada mutabaah distorkan per bulan oleh kepada gurunya. Tapi tidak berat-berat kalau anak-anak itu, paling mungkin sholatnya isanya tepat waktu, maghribnya tepat waktu, tilawahnya misalkan minimal setengah juz, itu ada. Nah sebenarnya bukan anak kecil yang butuh itu, kita orang tua yang paling butuh sebenarnya. Kenapa? Karena kita lebih dekat ke kuburannya gitu daripada anak kecil. Dan tanggung jawab kita juga mencontoh kepada mereka. Jadi sekali lagi kalau kita lihat Rasulullah mengabsen para sahabatnya demikian. Jadi dimutabaah oleh beliau. Siapa yang hari ini saum, siapa yang hari ini jenazah, siapa yang hari ini mengunjungi orang sakit, ngasih makan orang miskin, itu diabsen oleh Rasul. Bahkan sholat berjamaah pun ada sahabat mulia Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu dia punya absen orang berjamaah. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa setiap hari aku mengabsen orang berjamaah satu persatu. Kemudian beliau mengatakan fama takhallafa anna illa munafiqun khalisun nifaq. Dan jika aku perhatikan, aku simpulkan dari absennya itu, aku dapati bahwa orang yang tidak istiqomah berjamaah atau tidak berjamaah bahkan mata khalafa minna, tidak berjamaah, aku dapati mereka adalah orang-orang yang disebut oleh Rasul sebagai orang munafik. Khalisun nifaq, kemunafikan yang sangat nyata sebenarnya. Jadi itu kata Imam. Artinya apa? Artinya kita ini boleh Pak dengan metode apa, cara apa, kita punya mekanisme mengamankan jamaah kita dari tanda petik kurang semangat berjamaah. Ya, tapi zaman sekarang mungkin jangan absen karena terlalu vulgar kalau absen. Enggak absen. KPN kemana? Contreng. Tidak makan. Tidak gitu. Absen, dia ada absen. Nabi pun mengabsen sahabatnya dengan cara seperti ini. Siapa yang hari ini ngejenguk orang sakit, siapa yang ngasih makan, siapa yang berpuasa sunnah, siapa yang ngurus jenazah dan seterusnya. Memastikan agar orang-orang sekitarnya itu tetap ada di dalam kesolehan. Kemarin kita bahas bahwa setiap amalan itu ada puncaknya. Inna likulli amalin syiratan. Setiap amal itu ada puncaknya, Pak. Kalau lagi muncak ngegas itu, waduh, apapun dikerjakan. Wa fi kulli syirratin fatrah, tapi ketika amal itu memuncak ada juga lemahnya, ada juga malasnya.
Jadi ya sesekali mah libur tidak apa-apa. Karena tadi setiap amalan itu kadang muncak, kadang juga turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Itu kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah. Al-iman yazid wa yanqus. Beda dengan seperti Murji'ah, iman itu tidak ada berkurang, dia tetap stagnan, stabil. Beda dengan orang-orang Mu'tazilah bahwa dosa itu tidak berpengaruh. Enggak, Ahlussunnah wal Jamaah punya prinsip akidah yang disepakati, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman dapat meningkat, dapat menurun, meningkat dengan ketaatan. Artinya kalau iman kita backup dengan sholat, dengan sedekah, dengan puasa, dengan tahajud, iman itu naik. Tilawatul Quran naik. Tapi kalau iman tidak di backup dengan amal soleh, maka iman itu dapat merosot. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam kitab Syarh Ma'na Shalah, beliau mengatakan sesungguhnya iman itu yabla kama yabla saum. Iman itu dapat lusuh, dapat kusam, dapat turun, dapat rusak, dapat kusut seperti kusutnya pakaian kalian. Innal imana fi jawi fi ahadikum yabla kama yabla saum. Maka perbaharuilah iman kalian, cucilah pakaian kalian kalau dengan permisalan, supaya iman itu kembali bersih. Setrika lagi imannya, kembali rapi, kemudian lipat lagi imannya, kembali tertib. Jadi iman itu kata Nabi kasau, seperti pakaian, dapat lusuh, dapat belel, dapat hilang juga bisa, coplok juga bisa. Maka jadidu imanakum, selalu perbaharui keimanan kalian. Ada dua riwayat. Yang pertama bisolah, dengan sholat, perbaharui iman. Yang kedua dengan zikir, terutama zikir la ilaha illallah. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Jadidu imanakum bisolah. Aksiru min qawli la ilaha illallah. Itulah Rasulullah SAW memberikan kita motivasi agar senantiasa menjaga dan meningkatkan keimanan kita. Nah, itu hadis yang ke-515, bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang mengamalkan seluruh apa yang diperintahkan oleh Rasul, dan beliau selalu menjaga itu sehingga dijamin oleh Rasul surga. Jadi pantas mereka ini 10 orang dijamin surga karena amalannya luar biasa. Kata Rasul SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Thaha fil jannah, Zubair fil jannah, Sa'ad fil jannah. Di absen Pak. Ada urutan-urutan itu. Aduh, kebayang bagjananya kalau kita di absen ke Rasul disebutkan namanya urutan sahabat itu yang kita yakini, kita imani. Satu adalah khulafaur rasyidin, yang kedua 10 dijamin masuk surga, yang ketiga ahli Badar, yang keempat ahli bai'atur ridwan, baru yang lainnya sahabat-sahabat yang biasa. Itu mudah-mudahan kita bisa meniru akhlak mereka. Dan ini contoh akhlaknya. Setiap hari tidak lepas dari puasa sunnah, berarti Daud kalau kita ya. Tidak lepas dari mengunjungi orang sakit, itu yang bisa kita lakukan. Tiap hari tidak lepas dari ngasih makan orang miskin, dan yang terakhir tiap hari dia mengurus jenazah. Mudah-mudahan jadi motivasi buat kita semua. Amin. Hadis yang ke-516. Dakhala Nabi alaihi salatu wasallam ala Ummi Sa'ib wa hiya tuzabzibu faqala ma laki? Qalat al-humma. Rasul pernah mengunjungi Ummu Sa'ib ketika dalam keadaan demam atau sakit. Kemudian badan dia kan bergetar ya karena meriang. Rasul mengatakan, "Malaki, apa yang kau alami? Apa yang kau rasakan wahai Ummu Sa'ib?" Qalat al-humma, demam ya Rasulullah. Akhzahullah. Nah, ini umpatan ini yang enggak boleh. Akhzahullah. Semoga Allah menghinakannya. Maksudnya menghinakan demam, tapi hanya kembali ke wanita, menghinakan dirinya mungkin. Jadi orang sakit itu kadang suka suka mengumpat gitu, mengumpat perlakuan Allah kepada dirinya, dan mengumpat dirinya juga kadang bahwa dirinya itu memang layak diginikan gitu. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, maksud orang mah itu loh, la tusabbiha, kamu jangan mengumpat, demam itu jangan diumpat. Fa innaha tudhibu khotoyal mu'min kama yudhibul kir khobasal hadid. Karena demam itu dapat merontokkan dosa seorang mukmin seperti kikir merontokkan karat pada besi. Ini mengingatkan kita hadis di pekan lalu dari kitab ini, bahwa tidaklah menimpa orang beriman baik itu rasa pusing,
rasa gelisah, rasa gundah, demam, kemudian sakit kepala, kemudian nginjak duri, bahkan debu yang menempel di badannya, kecuali seluruhnya adalah kafarat, penghapus, penggugur dosa-dosa kita. Ya. Maka jangan pernah kita menyesali hal-hal yang seperti itu. Dan ingat, orang sabar itu ada 3 tingkatan. Orang sabar ada 3 tingkatan. Mudah-mudahan kita termasuk yang paling mulia. Karena apa? Karena kesabaran itu adalah amal ibadah yang pahalanya itu unlimited, tanpa batas. Sholat ada batasnya, mungkin 700 kali lipat kalau dia afdol. Sedekah ada batasnya, mungkin sampai 700 kali lipat. Di Sahih Bukhari kita bahas bahwa setiap niat baik itu dicatat 1. Kalau dikerjakan itu dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Nanti malam saya niat tahajud misalkan, niat tahajud. Lalu dikerjakan, maka itu pahalanya antara 10 sampai 700 kali lipat dalam Sahih Bukhari. Kalau tidak dikerjakan dapat 1 pahala. Kalau niat buruk, ketika niat buruk tidak dicatat. Tetapi kalau dikerjakan baru dicatat, itu pun 1. Maka banyak-banyaklah kita meniatkan kebaikan agar dilipat gandakan 700. Kan lumayan ya. Kalau niat lalu dikerjakan dapatnya 700. Kalau niat saja 1, kalau langsung dikerjakan tidak bernilai seperti yang dilipat gandakan. Berbeda. Nah, sabar itu adalah amalan hati yang pahalanya tidak berbatas. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya pahala orang-orang sabar adalah pahala yang tiada batas. Sabar itu tiap detiknya pahala. Sabar itu luar biasa. Nggak ada yang ngunggulin pahala sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, tingkatan sabar itu ada ayatnya nanti kita cari. Tingkatan sabar itu ada 3. Kata kuncinya bisa dicari di sabirun. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang bersabar itu pahalanya tanpa batas. Dan sabar ada 3 macam. Sabar ketika melaksanakan kewajiban, ini seperti subuh, ini sabarnya luar biasa ini. Sabarnya itu luar biasa. Bangun jam 4 keur tiris-tirisna nuju lepet-lepetna soca, simut kandel, cai tiis, wudu teh. Bangun juga berat. Wah, subhanallah. Subuh itu benar-benar jihad itu. Jihadnya orang akhir zaman itu sholat subuh. Makanya patokan dia. Namun kita sabar melawan itu, pahalanya itu sabar melaksanakan kewajiban. Sabar masuk kerja tepat waktu, sabar melaksanakan sholat tepat waktu, itu sabar semua. Sabar duduk taklim luar biasa itu. Waduh, sabar taklim itu luar biasa. Ada ego yang harus diluruhkan, ada kesombongan yang harus dilunakkan dengan duduk bersabar di thalabul ilmi. Nun nyampe kena ge ustad kamari sore. Budak satepak. Cikubut. Iya gitu kan. Yang nyampaikan juga budak satepak kamari sore, kadieuna ge kamari sore. Ego muncul, sombong muncul. Itulah fungsi pengajian itu, meluruhkan kesombongan. Bukan hanya sekedar ilmu, bukan hanya sekedar barokah kita duduk di sini, bukan hanya jihad dan ibadah duduk kita di sini, bukan hanya nunggu waktu sholat subuh, bukan. Tapi di situ ada pendidikan jiwa, ada tarbiyah hati di situ. Apa? Meluruhkan ego dan kesombongan. Berat, itu yang paling berat itu. Tapi alhamdulillah kita dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hal semacam itu bukan hambatan bagi kita. Siapapun yang ngisi, asalkan memang dia merujuk kepada Al-Qur'an, merujuk kepada hadis, maka dialah orang yang layak untuk menyampaikan ilmu. Imam Syafi'i berkata, "Ana abdun liman hallamani harfan." Aku ini budak sahaya bagi orang yang mengajariku 1 huruf ilmu. Itu ketawaduan Imam Syafi'i. Ana abdun liman allamani harfan. Aku adalah budak, aku adalah pesuruh, aku ini pembantu bagi orang yang ngajariku 1 huruf. Bagaimana kalau yang diajarinya ribuan huruf? Itu sebuah kias dari Imam Syafi'i agar kita tawadu dalam menerima ilmu. Dan ketawaduan dalam ilmu inilah yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man tawaddu'a lillahi rafa'ah. Nabi pernah berjanji, aku berjanji dengan 3 hal. Yang pertama adalah siapa yang tawadu karena Allah, Allah angkat derajatnya. Yang kedua, siapa yang bersedekah, aku kembangkan hartanya.
Yang ketiga, sumpah Rasul adalah siapa yang selalu minta, dia akan dibuat hatinya kurang selama-lamanya. Nah, ini ketawaduan ketika thalabul ilmi. Sabar dulu 3 tadi baru 1. Nah, sabar, baik. Sabar ketika menunaikan kewajiban. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan maksiat. Ningali batur, Dugem. ngagembol gadis, aduh hoyong juga gitu. Ningali batur, nantah dugem, aduh hoyong gitu. Nah, sabar ketika menahan diri dari kemaksiatan itu sabar yang nomor 2, sabar yang berat juga itu. Orang-orang makan riba, orang mantu, aduh kuahnya sahoyong. Orang makan khomer, ya. Siga nenggeulna eta khomer teh. Atil hayang nginjem duit ka Bang. Gitu. Kabitaku riba, kabitaku khomer, kabitaku perempuan, kabitaku segala macam. Kita sabar, itulah balasan pahala tanpa hisab, tanpa batas. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Itu dengan qanaah. Qanaahnya orang miskin sabar, qanaahnya orang kaya syukur. Dua-duanya baik. Gitu. Nah, kemudian tingkatan orang yang sabar ada 3 dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Tazkiyatun Nufus karya Ibnu Qayyim dan Imam Ghazali. Di situ disebutkan tingkatan orang sabar itu ada 3. Yang pertama sakhitun, orang yang mengumpat, orang yang tidak terima, kecewa dengan takdir. Itu sakhitun. Kata Imam Ali, orang sakhit itu dia mengumpat sejadi-jadinya, dia marah sejadi-jadinya dengan takdir Allah, tidak ada manfaatnya. Takdir Allah terus berjalan. Takdir Allah tetap akan berlaku padanya meskipun dia mengumpat dengan sejuta umpatan. Percuma mengumpat. Mendingan berdoa dan berusaha, itu merubah takdir. Yang kedua, ada orang sabar itu model yang kedua, yaitu sobirun, orang yang bersabar. Orang bersabar itu adalah orang yang sebenarnya bisa kecewa, bisa mengumpat, tetapi dia menahan dirinya untuk tidak meluapkan, untuk tidak meletupkan, untuk tidak mengemukakan kekecewaan dan beratnya dia menerima cobaan tersebut. Itu orang sabar. Jadi masih kerasa getirnya, masih kerasa sakitnya, masih kerasa pahitnya, tapi dia tidak ungkapkan, dia tahan dalam diri. Itulah kesabaran orang yang kedua, sabirun. Yang ketiga, ada orang sabar itu namanya ar-radun, orang yang penuh dengan keridhaan. Ini sabarnya para nabi, ini sabarnya aulia, ini sabarnya orang-orang soleh. Mereka kalau diuji dengan musibah, yang mereka fokus bukan ujiannya, bukan masalahnya, tapi siapa yang memberi musibah itu. Itu apa? Allah. Jadi fokusnya kepada Allah. Musibahnya tidak dianggap. Maka orang seperti ini kadang bahkan kata Ibnu Qayyim menikmati ujian tersebut. Kerpailit, kerpaceklik, lagi tidak ada pencaharian atau lagi tidak punya uang, dia nikmati. Ya Allah, ini adalah bagian dari ujian. Tapi sambil berusaha, sambil ikhtiar maksimal doa. Nah, orang seperti ini sabarnya namanya sabar ridho. Orang ridho itu bahkan sudah tidak merasakan lagi deritanya kesabaran. Dia sudah menikmati. Wa qulil hamdulillah, kata Allah. Katakan alhamdulillah pada setiap kondisi. Kurang lebih alhamdulillah. Sakit sehat alhamdulillah. Kaya miskin alhamdulillah. Berat ringan alhamdulillah. Itu perintah Allah. Wa qulil malu wa qulil hamdulillah. Katakan alhamdulillah pada setiap kondisi. Namun beda alhamdulillahnya. Kalau lagi susah, alhamdulillah ala kulli halin. Lagi susah, lagi senang, alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin. Tambahan nikmat. Jadi kalau kita lagi senang, ucapannya alhamdulillah ala kulli halin wa nikmah. Kalau lagi susah, alhamdulillah ala kulli hal saja. Nah, kata Rasulullah SAW, kamu jangan mengumpat sakitmu karena itu sedang memupus, sedang mengerik, sedang membersihkan dosa-dosa yang ada pada dirimu. Seperti kikir menghapus kayu bakar. Itu mungkin 2 hadis saja, sebenarnya masih ada 3 hadis lagi tentang bahwa sakit itu merupakan penghapus dosa, dan tentang bahwa Allah itu memiliki tetangga, Allah itu memiliki kekasih, Allah itu memiliki keluarga, yang mana kalau kita tunaikan haknya, yaitu orang sakit, orang lapar, orang yang tidak punya tempat, maka itu akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Amin. Walaupun wa taufiq Allah wa taufiq hanallahu yakum ajmain. Wa afu minkum wa syukran lakum subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.